Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai parameter non-spesifik, yaitu penentuan kadar abu tidak larut asam. Parameter non-spesifik adalah parameter yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kefarmasian, namun tetap dapat mempengaruhi mutu, stabilitas, dan rendemen hasil. Contoh parameter non-spesifik yaitu penentuan kadar abu. Kadar abu berhubungan langsung dengan kandungan mineral suatu bahan. Mineral dalam bahan ini dapat berupa garam organik seperti garam dari asam malat, oksalat, asetat, dan pektat, atau garam anorganik seperti fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Nah, pengukuran kadar abu ini terbagi tiga nih teman-teman. Yang pertama ada penentuan kadar abu total, yang kedua ada penentuan kadar abu tidak larut asam, dan yang ketiga penentuan kadar abu larut air. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas mengenai kadar abu tidak larut asam. Nah, kadar abu tidak larut asam adalah residu abu yang diperoleh setelah total abu dididihkan dengan asam klorida sehingga menghasilkan bagian yang tidak larut. Kandungan kadar abu yang tidak larut asam ini menggambarkan banyaknya jumlah silika dalam sampel, terutama silika yang berasal dari pasir dan tanah. Pengukuran kadar abu tidak larut asam ini bertujuan untuk menilai kualitas bahan baku, mendeteksi adanya kontaminasi anorganik seperti pasir atau debu, dan mengevaluasi kemurnian ekstrak. Metode yang sering dipakai untuk pengukuran kadar abu tidak larut asam adalah metode gravimetri. Metode gravimetri ini yaitu metode analisis yang berdasarkan pada bobot sampel. Sampel diabukan pada suhu 500-600 derajat Celcius hingga berwarna putih yang mengindikasikan bahwa senyawa karbonnya sudah hilang. Kemudian dilakukan penimbangan sampai bobot tetap. Abu yang tertimbang merupakan total abu yang terdapat pada sampel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar abu tidak larut asam antara lain yang pertama adalah kandungan mineral dalam bahan, yang kedua adalah suhu dan durasi pengabuan, yang ketiga adalah konsentrasi serta volume larutan HCl, kemudian ada efisiensi penyaringan, dan yang terakhir adalah ketelitian alat ukur. Nah, hasil analisis kadar abu dapat memberikan gambaran kualitas dan kemurnian bahan baku obat herbal, terutama yang berbentuk serbuk. Jika kadar abu tidak larut asam lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bahan baku obat herbal tersebut terkontaminasi, contohnya oleh cemaran antara lain debu, pasir halus, atau tanah. Untuk lebih mengetahui bagaimana prosedur penentuan kadar abu tidak larut asam, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari kadar abu tidak larut asam pada ekstrak umbi bawang hutan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yang mana diperlukan meliputi oven pengering, tanur, krus porselin, timbangan analitik, HCl encer 10%, desikator, ekstrak umbi bawang hutan, gelas ukur, dan saringan. Yang kedua, pemanasan awal krus dengan cara panaskan krus porselin dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 60 menit untuk menghilangkan kadar air. Selanjutnya, krus disimpan di dalam desikator sehingga mencapai suhu ruang. Yang ketiga, timbang krus menggunakan timbangan analitik dan catat beratnya sebagai berat kosong krus. Yang keempat, ada penimbangan sampel dengan cara timbang sebanyak 2 gram ekstrak umbi bawang hutan dan masukkan ke dalam krus yang telah dikonstankan. Kemudian timbang krus yang berisi sampel dan catat berat totalnya dengan catatan berat krus plus sampel. Yang kelima, ada pemanasan sampel dengan cara tempatkan krus yang berisi sampel ke dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius. Biarkan proses pembakaran berlangsung sehingga semua senyawa organik terbakar sempurna dan sampel berubah menjadi abu, kurang lebih sekitar 2-4 jam. Setelah selesai, turunkan suhu tanur ke 100 derajat Celcius dan dinginkan krus di dalam desikator. Lalu yang keenam, ada penambahan HCl dan pencucian, yang dimana ditambahkan 10 ml HCl encer 10% ke dalam krus yang berisi abu untuk melarutkan komponen abu yang larut asam. Kemudian aduk dan saring larutan menggunakan saringan. Pisahkan bagian yang tidak larut. Kemudian yang ketujuh, ada pengeringan kembali atau pengabuan selanjutnya. Dilakukan dengan cara kembalikan sisa abu yang tidak larut ke dalam krus. Kemudian
Masukkan krus kembali ke dalam tanur dan panaskan lagi pada suhu 550 derajat Celcius sehingga semua air menguap dan terbentuk abu yang kering sempurna. Lalu yang kedelapan ada penyelesaian dan penimbangan akhir, di mana dilakukan setelah proses pengabuan selesai. Lalu turunkan suhu tanur ke 100 derajat Celcius dan biarkan krus mendingin di dalam desikator. Kemudian timbang krus yang berisi abu akhir dan catat beratnya. Kemudian perhitungan kadar abu dengan rumus kadar abu sama dengan berat abu diper berat sampel kali 100%. Misalnya data hasil pengamatan yang diperoleh adalah berat krus kosong sama dengan 16,370 gram, berat krus plus sampel sama dengan 19,370 gram, berat krus plus abu sama dengan 16,420 gram, berat krus plus abu tidak larut asam sama dengan 16,377 gram. Kadar abu tidak larut asam dihitung dengan mengurangkan berat krus kosong dari berat krus plus abu tidak larut asam menghasilkan 0,007 gram. Maka dimasukkanlah pada rumus kadar abu tidak larut asam berat abu tidak larut asam diper berat sampel kali 100% didapatkan 0,07 gram diper 3 gram kali 100% sama dengan 0,23%. Kadar abu tidak larut asam menunjukkan hasil yang relatif rendah, yakni 0,23%. Abu yang tidak larut dalam asam ini dapat mengindikasikan adanya kontaminasi berupa pasir atau kotoran lain yang tidak terlarut dalam asam yang terkandung dalam sampel. Pada umumnya, abu tidak larut asam terdiri dari mineral atau material anorganik yang lebih keras dan tidak mudah bereaksi dengan asam, seperti silika, oksida logam, atau bahkan pengotor lainnya. Jika kadar abu tidak larut asam cukup tinggi, hal ini bisa menunjukkan bahwa sampel tersebut tercemar oleh material yang tidak diinginkan, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, analisis kadar abu tidak larut asam dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengetahui tingkat kebersihan serta kualitas ekstrak yang diuji, dan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya pemalsuan atau pengotoran yang mungkin terjadi pada proses produksi atau pada proses pengolahan ekstrak. Kesimpulan yang bisa ditarik yaitu yang pertama, pengukuran kadar abu tidak larut asam dilakukan melalui prosedur yang melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pengabuan sampel pada suhu tinggi 550 derajat Celcius, penambahan larutan HCl encer untuk melarutkan abu yang tidak larut dalam asam, penyaringan sisa abu yang tidak larut, pengeringan kembali, dan penimbangan akhir. Proses ini memastikan hasil yang akurat dalam menghitung persentase abu tidak larut asam terhadap berat sampel awal. Yang kedua, kadar abu tidak larut asam dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kandungan mineral dalam bahan, suhu, dan durasi pengabuan, konsentrasi serta volume larutan HCl yang digunakan, efisiensi penyaringan, dan ketelitian alat ukur. Faktor-faktor ini harus dikontrol dengan baik dan mendapatkan hasil yang valid dan reproducible. Yang tiga, pengukuran kadar abu tidak larut asam bertujuan untuk menilai kualitas bahan baku, mendeteksi adanya kontaminasi anorganik seperti parasit atau debu, dan mengevaluasi kemurnian ekstrak. Dalam ekstrak umbi bawang hutan, kadar abu tidak larut asam yang rendah menunjukkan bahan memiliki kualitas yang baik dan bebas dari pengotor yang signifikan.